Bari mencoba mengintip dari celah kecil di pintu. Dengan jelas Samsul memeluk Ismi dan bercumbu dengan mesra. Ismi tersenyum bahagia saat ditemani tidur oleh Samsul. Ismi terdiam saat Samsul membuka baju Ismi. Samsul membuka celananya. Ismi pun memegang Samsul dengan semangat. Ismi dan Samsul berpelukan sambil mencium pipi Ismi. Jantung Bari terasa seperti dihantam batu. Let's go. Di sebuah kontrakan sederhana di pinggiran kota, Ismi, seorang wanita berusia 28 tahun, merasakan hari-hari yang semakin berat. Suaminya, Bari, bekerja keras sebagai buruh kuli bangunan. Setiap pagi, Bari berangkat dengan tubuh ringkihnya, berharap upah hariannya cukup untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Namun, upah kuli bangunan di kota besar ini seringkali tak menentu, dan kebutuhan hidup terus meningkat. Ismi sendiri berusaha membantu dengan berjualan kue kecil di pagi hari, namun hasilnya tak seberapa. Ia merasa tertekan dengan himpitan ekonomi. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk Bari, suaminya yang baik hati, namun kurang beruntung dalam hal materi. Ia juga ingin hidup layak, seperti keluarga lain di sekitarnya. Suatu siang, saat Ismi sedang duduk termenung di teras kontrakannya, seorang pria berpenampilan rapi dan berwibawa menghampirinya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Samsul, seorang dosen di salah satu universitas ternama di kota. Samsul mengaku sering melihat Ismi saat ia melewati jalan ini. Ia memuji kecantikan Ismi dan menanyakan kabarnya. Awalnya, Ismi merasa risih dan curiga. Namun, Samsul pandai berbicara dan bersikap sangat sopan. Ia menawarkan bantuan kepada Ismi, mengatakan prihatin dengan kondisi ekonomi keluarga Ismi. Samsul mengatakan, ia memiliki rezeki lebih dan ingin berbagi. Beberapa hari kemudian, Samsul kembali datang. Kali ini, ia membawa beberapa bingkisan berisi bahan makanan dan uang. Ismi merasa sangat terbantu. Meskipun hatinya masih ragu, Samsul terus datang secara rutin, selalu membawa bantuan dan perhatian. Ia sering mengajak Ismi berbicara, mendengarkan keluh kesahnya, dan memberikan soran-soran yang terdengar bijak. Samsul tahu bahwa Bari bekerja sebagai kuli bangunan dan seringkali berangkat pagi pulang sore. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk datang ke rumah Ismi saat Bari tidak ada. Perlahan, hubungan Ismi dan Samsul menjadi semakin dekat. Ismi merasa nyaman dengan Samsul. Selain mendapatkan bantuan materi, ia juga merasa dihargai dan diperhatikan, sesuatu yang jarang ia rasakan akhir-akhir ini. Suatu hari, saat Samsul berkunjung, ia mengungkapkan perasaannya yang lebih dalam kepada Ismi. Ia mengakui bahwa ia sangat tertarik pada Ismi dan ingin menjalin hubungan yang lebih intim. Ismi, ia tahu Samsul sudah beristri dan ia sendiri adalah istri Bari. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa memungkiri bahwa ia merasa terikat dengan Samsul. Bantuan materi yang terus ia terima sangat meringankan beban hidupnya dan keluarganya. Samsul terus meyakinkan Ismi. Ia berjanji akan terus membantu Ismi dan keluarganya, mencukupi semua kebutuhan mereka. Ia menggetekkan, ia bisa memberikan lebih dari apa yang Bari mampu berikan. Dalam benak Ismi, pertimbangan ekonomi mulai mengalahkan nilai-nilai moral. Ia merasa terdesak oleh keadaan dan tergoda oleh janji-janji manis Samsul. Maka, terjadilah apa yang Ismi takutkan, namun sekaligus ia inginkan. Di rumah kontrakan itu, di siang hari bolong saat Bari sedang berkeringat di proyek bangunan, Ismi menjalin hubungan terlarang dengan Samsul. Perasaan bersalah bercampur aduk dengan rasa lega, karena kebutuhan hidupnya sedikit terpenuhi. Sejak saat itu, Samsul semakin sering datang ke rumah Ismi saat Bari bekerja. Mereka bertemu secara diam-diam, menyembunyikan hubungan terlarang itu dari Bari dan lingkungan sekitar. Samsul selalu memberikan uang dan barang-barang kebutuhan kepada Ismi. Ismi merasa seperti hidup dalam dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ia adalah istri Bari yang setia menunggu kepulangannya setiap sore. Di sisi lain, ia adalah wanita simpanan Samsul yang menikmati kemewahan dan perhatian lebih. Waktu terus berjalan, Bari tetap bekerja keras tanpa mengetahui apa yang terjadi di belakangnya. Ia selalu memberikan upahnya kepada Ismi, berharap bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Ismi merasa semakin bersalah kepada Bari, namun ia juga semakin terjerat dalam hubungannya dengan Samsul. Kebutuhan hidup yang semakin banyak dan janji-janji Samsul membuatnya sulit untuk mengakhiri hubungan terlarang itu. Setiap malam, saat Bari tertidur lelap di sampingnya, Ismi termenung. Ia merenungkan pilihan-pilihan yang telah ia ambil. Ia tahu perbuatannya salah, namun ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia berharap suatu saat nanti ia bisa keluar dari situasi ini tanpa menyakiti hati Bari lebih dalam. Namun, untuk saat ini, ia terus menjalani kehidupannya dalam kepura-puraan, terombang-ambing antara rasa bersalah dan ketergantungan pada pria lain yang telah
mencukupi kebutuhannya. Di pinggiran kota kampung, di dalam kontrakan sederhana itu, rahasia kelam terus tersimpan rapat di antara dinding-dinding yang rapuh. Bari, dengan langkah gontai dan wajah pucat, membuka pintu kontrakan. Tubuhnya terasa lemas, kepalanya pusing. Ia memutuskan pulang lebih cepat karena demam yang tiba-tiba menyerang. Di ambang pintu, ia mendengar suara tawa dari dalam kamar. Suara itu begitu akrab, tawa manja Ismi dan suara berat yang sangat ia kenali. Samsul. Bari mencoba mengintip dari celah kecil di pintu. Dengan jelas Samsul memeluk Ismi dan bercumbu dengan mesra. Ismi tersenyum bahagia saat ditemani tidur oleh Samsul. Ismi terdiam saat Samsul membuka baju Ismi. Samsul membuka celananya. Ismi pun memegang Samsul dengan semangat. Ismi dan Samsul berpelukan sambil mencium pipi Ismi. Jantung Bari terasa seperti dihantam batu. Ia tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya mendadak lemas. Bukan karena sakit, melainkan karena perih yang tak tertahankan. Ia berjalan perlahan ke ruang tamu, menjatuhkan diri di atas sofa tua. Ia mendengar percakapan mereka, tawa riang mereka, yang seolah-olah mengolok-olok penderitaannya. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia menangis dalam diam, tanpa suara, agar tidak mengganggu kebahagiaan yang sedang Ismi dan Samsul rasakan. Ia merasa begitu tak berdaya. Selesai berhubungan, Ismi dan Samsul keluar dari kamar. Mereka tampak santai dan riang, seolah tidak terjadi apa-apa. Samsul, yang melihat Bari duduk di sofa, hanya menyapa dengan anggukan kepala dan senyum kecil. Seakan pertemuan mereka adalah hal yang biasa. Ismi, dengan wajah yang sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah, mendekati Bari. "Mas, sudah pulang? Kenapa cepat sekali?" Tanya. Bari tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke lantai. Ismi menganggap suaminya memang sedang sakit dan tidak ingin berbicara. Ia mengambilkan air minum, lalu kembali ke ruang tengah, mengobrol dengan Samsul. Dulu, Ismi pernah bercerita kepada Bari bahwa Samsul adalah dosen yang baik, yang suka membantu kebutuhan rumah tangga mereka. Bari, yang saat itu merasa sangat malu dengan ketidakmampuannya, hanya terdiam. Ia mengira itu hanyalah bantuan biasa, bukan sesuatu yang tersembunyi. Samsul sering datang, tak hanya siang hari, saat Bari bekerja, bahkan hingga larut malam. Ia akan mengobrol dengan Bari, membicarakan hal-hal seputar pekerjaan dan kehidupan. Bari hanya menanggapi seadanya. Hatinya sudah hancur. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia tidak berani bertanya. Ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya membuatnya merasa terlalu rendah untuk menuntut apapun. Setiap kali Samsul pulang larut malam, Bari hanya bisa mengelus dada. Ia ingin marah, ia ingin berteriak, tapi ia tidak sanggup. Ia merasa terlalu lemah untuk menentang. Ia hanya bisa menatap punggung Samsul yang menghilang di kegelapan malam, dan kembali menatap wajah istrinya yang terlihat bahagia. Meskipun ia tahu kebahagiaan itu bukan berasal darinya. Bari tahu, ia tidak mampu memberikan kehidupan yang layak untuk Ismi. Ia tahu, Ismi berhak mendapatkan yang lebih baik. Namun, ia tidak pernah membayangkan Ismi akan mencari kebahagiaan itu pada pria lain. Hati Bari hancur berkeping-keping. Ia merasa bukan hanya gagal sebagai suami, tetapi juga sebagai seorang laki-laki. Ia merasa dunia menertawakannya, menertawakan ketidakberdayaannya. Ia memilih untuk memendam semuanya, menelan rasa sakit sendirian. Ia tetap pergi bekerja setiap pagi, dengan tubuh yang semakin ringkih dan hati yang semakin hancur. Ismi dan Samsul terus melanjutkan hubungan terlarang mereka. Di sisi lain, gosip tentang mereka mulai menyebar di lingkungan kontrakan. Para tetangga hanya bisa berbisik-bisik, suami macam apa sih Bari itu? Istrinya direlakan begitu saja berhubungan dengan pria lain. Mereka merasa kasihan pada Bari, namun apa dayanya mereka. Suatu hari, gosip itu sampai ke telinga istri Samsul, yang bernama Rina. Ia sangat marah dan cemburu. Dengan hati yang hancur dan amarah yang membara, Rina mendatangi kontrakan Ismi. Ia melabrak Ismi, memaki-maki dan menuduh Ismi sebagai perusak rumah tangganya. Ismi, yang sudah terbiasa hidup dalam kepalsuan, hanya tersenyum sinis. Ia membalas makian Rina dengan tenang. "Suamimu Samsul yang kejar-kejar aku. Ya, aku terima. Kenapa kamu repot? Kalau suamimu tidak mau ke sini, suruh dia di rumah saja." Rina terkejut mendengar balasan Ismi yang santai dan penuh ejekan. Ia tidak menyangka Ismi akan membalas dengan kata-kata setajam itu. Rina akhirnya pergi dengan air mata yang mengalir deras. Merasa kalah, Samsul yang biasanya pulang larut malam, kini semakin sering menghabiskan waktunya di rumah Ismi. Sementara itu, Bari tetap diam. Ia melihat semua ini dengan mata kepala sendiri. Ia melihat istrinya dimaki-maki oleh istri Samsul. Ia melihat Samsul yang semakin sering datang dan pergi. Hatinya sudah mati rasa. Ia terus bekerja, mencoba bertahan hidup, dan berharap suatu saat nanti semua ini akan berakhir. Di tengah semua kekacauan ini,
Ismi tetap merasa benar. Samsul adalah satu-satunya yang bisa memberikannya. Ia tidak peduli dengan perasaan Rina, dan ia juga tidak peduli dengan perasaan Bari. Ia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Dan di dalam kontrakan itu, 3 orang manusia yang terluka hidup dalam satu atap. Dengan rahasia yang semakin dalam, dan hati yang semakin hancur.